Selamat siang sahabat sindonews.com, saya Aryo Ardi. Selama 1,5 jam kita akan bersama-sama dalam acara webinar UMKM membuka peluang usaha di masa pandemi yang didukung oleh BNI dan BTN. Namun sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu video dalam tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, tak terkecuali pelemahan ekonomi. Negara-negara di seluruh penjuru dunia pun mengalami pelambatan ekonomi, termasuk Indonesia. Namun, di tengah kondisi tersebut, banyak usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang justru melihat peluang untuk dikembangkan. Berbagai inovasi terus dilakukan sehingga usaha yang dijalankan tetap bertahan, bahkan bergerak maju di tengah krisis COVID-19 ini. Bersama kita bahas dalam webinar bertajuk Membuka Peluang Usaha di Masa Pandemi. Itulah video tayangan pengantar acara webinar kita siang hari ini, dan dalam rangka HUT ke-15 Koran Sindo dan HUT ke-8 sindonews.com, kita bertemu lagi dalam program webinar UMKM yang siang ini membahas tentang membuka peluang usaha di masa pandemi. Pandemi Corona merupakan hambatan global yang terjadi di sejumlah negara di seluruh dunia dan di bidang ekonomi, namun bisa menjadi peluang bagi kita semua yang mampu melihatnya sekaligus memanfaatkannya. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan peluang di masa pandemi? Kami sudah mengundang 4 orang narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas masalah ini. Yang pertama adalah Andri Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, Winang Budoyo, Chief Economist Bank BTN, dan 2 orang wanita hebat, usianya masih muda tapi omsetnya luar biasa besarnya, Mbak Sali Giovanni, founder Batik Trusmi, dan Mbak Rizka Wahyu, founder Bolu Lapis Bogor Sangkuriang. Selamat siang, Mas Andri, Mas Winang, Mbak Sali. Siang. Mbak Rizka, selamat siang. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Koneksinya aman, Mas ya? Aman. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi dengan para narasumber kami siang hari ini, saya infokan juga untuk bagi kita semua, kita akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi para peserta webinar, Anda bisa mengetik pertanyaan di kolom Q&A, dan nanti 10 pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher masing-masing Rp200.000. Dan kami nanti juga akan memilih 3 orang peserta beruntung yang mendapatkan hadiah khusus dari sindonews.com, dan juga di akhir acara akan kami umumkan siapa orang-orang yang beruntung. Dan sedangkan bagi para penonton di channel YouTube kami, sindonews.com, juga bisa bertanya dengan mengisi kolom live chat di channel YouTube sindonews.com. Nah, sekarang langsung saja kita mulai diskusi kita siang ini, bagaimana kita bisa membuka peluang usaha di masa pandemi. Saya akan bertanya dulu kepada Chief Economist kita dari Bank Mandiri, Mas Asmoro. Mas Asmoro, kita sekarang sudah masuk ke masa transisi. Artinya PSBB sudah mulai dilonggarkan, masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas, meskipun dalam skala yang masih belum bisa dikatakan normal seperti sebelum COVID-19 ini merebak. Nah, bagaimana indikator ekonomi dari amatan Mas Asmoro sejauh ini? Ya, baik, terima kasih Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Jadi memang pantauan di lapangan ya, saya selama 3 minggu ini memang keliling-keliling juga ya, melihat denyut perkembangan dari beberapa pelaku usaha ya, terutama pelaku usaha restoran, pelaku usaha otomotif ya, public transportation. Memang kalau kita lihat setelah mulai ada pelonggaran ya, itu apalagi udah kembali ke kita istilahnya new normal, itu memang kalau saya cek dan tanyakan ke beberapa pelaku, itu memang ada sedikit perbaikan ya dari omset, dari penjualan. Contohnya ada satu restoran yang cerita bahwa selama masa PSBB kemarin misalnya, pada restoran itu rata-rata misalnya transaksinya 1 juta rata-rata per transaksi. Itu penghasilannya hanya antara 10-12 juta. Jadi hanya sekitar 10 transaksi sehari. Nah, sekarang ini udah agak lumayan kalau kata mereka. Supir taksi pun juga cerita, misalnya ada 1-2 anekdotal waktu PSBB, mereka cerita bahwa penghasilannya turun 70% ya.
Sekarang memang masih turun karena memang kan belum kondisi yang normal Betul, ya. Jadi betul. ada pembatasan, beberapa kantor juga masih belum masuk. Itu mereka cerita bahwa sekarang udah minus 50%. Jadi ada 20% perbaikan. Mhm. Mobil yang menarik juga, Maret, April, Mei cerita memang penjualannya sepi banget. Mungkin nggak ada transaksi dalam seharian ya. Tapi sekarang ada 1-2 yang udah mulai beli karena ada 1-2 juga masyarakat yang memang masih belum pede untuk naik kendaraan Iya. umum gitu. Jadi dia prefer untuk beli mobil gitu. Dan Misalnya jalanan seperti tambah itu. macet, Mas. Jalanan tambah macet. Nah, ini udah terasa gitu ya. Udah Ini terasa. pun ya kelihatan belum full ya, belum full recovery tapi jalanan Sudirman tuh udah macet gitu. Betul. Mungkin ada penambahan yang takut naik kendaraan umum juga gitu. Yang pasti sepeda juga bertambah, Mas, demand-nya. Sepeda ya, saya juga kalau lihat tiap malam tuh ya karena kantornya dekat Sudirman kan banyak orang naik sepeda apa karena masih musim libur gitu, tapi kayaknya permintaan sepeda juga naik nih sekarang. Artinya kalau tadi kita melihat apa yang Mas Asmo amati di lapangan, cek di lapangan, artinya sebenarnya di kuartal ketiga keempat mudah-mudahan Indonesia sudah bisa rebound lagi, Mas ya? Mestinya Kondisi begitu. ekonominya ya. Kalau kita ambil dari ini saya jelasin ini ya, awal aja 1 menit ya. Silakan. Kalau dilihat dari indikator negara-negara lain yang udah mulai buka, itu beberapa indikator ekonominya juga udah mulai rebound, tapi memang belum strong rebound ya. Jadi Purchasing Manager Index, ya indeks untuk yang dari sisi supply production, retail sales-nya itu udah relatif lebih baik daripada kondisi rock bottom-nya ketika pun kondisinya di bawah gitu. Ya. Ya, artinya kalau kita berasumsi kuartal ketiga, keempat ini sudah mulai membaik, artinya di 2021 proses kita mungkin sudah bisa take off untuk dari masa pandemi COVID ini, kira-kira seperti apa, Mas, bayangan di tahun depan? Kalau lagi-lagi pertama pasti asumsinya ya kita nggak ada yang tahu kapan pandeminya kelar yang pasti kan. Oke. Kita nggak ada yang tahu apakah nanti akan ada second wave, akan hard Ya. ini lagi memukul keras lagi ke perekonomian sehingga misalnya dilakukan lagi PSBB. Tapi kita berharap enggak. Kalau memang kondisinya normal ya, walaupun ada second wave tapi nggak begitu sampai memukul ekonomi harus PSBB lagi, saya rasa sih kuartal 4 udah bisa tumbuh positif harusnya. Sehingga 2021 kalau misalnya kejadian seperti itu sebenarnya bisa tumbuh positif gitu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Artinya kalau kita melihat daya beli masyarakat sejauh ini sebenarnya belum terlalu terganggu meskipun sudah mengalami penurunan, Mas Asmo ya. Kalau daya beli sih sebenarnya udah ada beberapa kelompok masyarakat yang memang terganggu gitu kan. Kalau kita lihat middle to lower income ya pasti dengan kondisi apalagi yang pekerja harian dengan kondisi saat ini kan memang terganggu. Bahkan ada kalau kita lihat nilai tukar petani misalnya itu kan udah turun sebelum COVID sebenarnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dilihat ke depan harusnya dengan misalnya pemerintah mengakselerate, mempercepat stimulusnya lebih cepat lagi, bayangan saya bisa support daya beli. Gitu. Oke, saya ke Mas Winang. Mas Winang, kalau kita melihat salah satu peluang usaha mungkin saja ada di sektor properti, karena meskipun properti menjadi salah satu bidang usaha yang terkena sangat dalam imbasnya di masa pandemi COVID ini, tapi tentunya kita punya harapan agar sektor properti ini kembali naik karena demand yang begitu besar. Silakan Mas Winang pemaparannya. Ya, Mas Aryo. Kalau kita melihat 3 bulan terakhir nih ya, dengan adanya PSBB, kelihatannya orang juga jadi ini ya, selama ini kan mereka menganggap kalau rumah hanya untuk tidur ataupun mandi ya. Rumah singgah ya, Mas? Rumah singgah aja. Mayoritas hidup dia tuh di luar rumah. Ketika PSBB bisa dibilang 24 jam ada di rumah. Baru kepikiran mereka bahwa dalam kondisi seperti itu mereka butuh suatu rumah yang layak. Benar nggak? Ya, suatu rumah yang layak di mana kalau ya kebayang aja bisa dibayangkan 24 jam berada di suatu tempat yang ya kita nggak bisa bergerak kemana-mana tapi lokasi kita nggak layak itu saya rasa menjadi beban tersendiri sehingga ada hikmahnya juga kalau buat kami melihat adanya PSBB ini menimbulkan kembali minat masyarakat untuk kembali punya rumah yang layak. Ya, nah kalau rumah yang layak tentu saja kalau dilihat dari bisnis saya rasa juga kalau secara keseluruhan bisnis
industri properti saya rasa masih belum bergerak banyak, terutama pada semasa pandemi ini. Tapi kalau kami melihat dari sisi perumahan yang bersubsidi, KPR subsidi, itu sebetulnya permintaan terus naik. Ya, karena yang turun boleh dibilang hanya di 2 epicentrum COVID-19 ini aja, di Jabodetabek dan Surabaya. Sementara di luar 2 epicentrum itu permintaan masih tinggi ya. Karena memang jumlah, kalau istilahnya kan ada backlog, jumlah backlog itu masih sangat tinggi. Jumlah orang yang butuh rumah untuk rumah pertama itu masih sangat tinggi. Jadi ya kalau dibilang permintaan ya tentu saja meningkat. Nah, yang menarik kalau boleh saya lanjutkan, kalau orang beli rumah kan tentu saja nggak mau beli seperti beli kucing dalam karung ya, main beli aja, mesti akan melihat lokasi ya. Nah, dengan kemarin ada PSBB, kemudian juga ya saya rasa kita sendiri belum tentu nyaman untuk meninjau lokasi ya. Itu sebetulnya juga sudah diatasi dengan dalam bentuk teknologi sebetulnya, Mas Aryo. Jadi kita bisa virtual tour ya Mas ke rumah yang mau ya, kita beli ya. Jadi kita ada apa namanya, ada portal gitu melihat jenis rumah ya. Jenis rumah nanti kalau kita klik itu ada 360-nya. Jadi kita bisa lihat rumahnya secara 360 derajat. Nah, itu saya rasa ini salah satu keuntungan dari teknologi yang bisa membantu kita tetap bisa melakukan bisnis di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan saya rasa ini nggak hanya model yang sama, tidak hanya untuk di sektor perumahan. Saya rasa sektor-sektor lain, bisnis lain juga bisa mengikuti dengan mendekatkan teknologi, bisa mendekatkan antara pembeli dan penjual. Ya, sehingga bisnis akan terus tetap berjalan. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan Mas Winang, saya akan menyapa dulu Mbak Sali Giovanni, founder Batik Trusmi, sudah bergabung bersama kami siang ini. Selamat siang Mbak Sali, apa kabar? Oke, saya lanjut dulu Mbak Sali ya dengan Mas Winang ya. Mas Winang, tadi Mas Winang mengatakan permintaan untuk perumahan masih tinggi. Untuk kisaran perumahan di level harga berapa Mas yang masih tinggi permintaannya di masa COVID ini Mas? Kalau kita bicara KPR subsidi tentu saja di level menengah ke bawah ya. Kalau kita tahu rata-rata harga KPR subsidi itu kan 150-an juta. Ya, tapi kalau kita non subsidi yang di kisaran saya rasa 150 sampai 300, dan biasanya itu kan menjadi target harga dari first home owner ya, pembeli pertama. Itu saya rasa itu yang setiap tahun kan banyak pasangan yang menikah, yang butuh rumah ya, itu saya rasa itu menjadi target utama mereka, sehingga di level harga tersebutlah yang bisa saya rasa masih ada demand-nya tinggi. Nah, untuk pengajuan aplikasi kredit sendiri, apakah ada modifikasi dengan cara tertentu Mas di tengah masa COVID ini? Karena tidak mungkin bagi orang untuk bisa bertemu langsung dengan ke bank, katakanlah misalnya seperti itu, atau mengunjungi calon rumah yang akan dibeli. Mungkin ada modifikasi khusus Mas secara pengajuan kreditnya? Kalau, nah ini dia, sayangnya, kalau kita ngelihat ada sisi sayangnya ya, kita sekarang kemarin ada satu perubahan nikah secara virtual kan. Iya. Ada kan, ada nikah secara virtual tapi ternyata ini belum berlaku untuk penandatanganan untuk KPR, itu belum boleh. Kan sebenarnya memang peluang usaha masih tetap adil di masa pandemi ini, tinggal bagaimana kita melihatnya seperti apa. Kita harus jeli tentu, dan kita tentunya harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan perilaku konsumen yang berubah di masa pandemi ini. Baik, saya lanjut sedikit dengan Mas Winang. Mas Winang sudah bisa mendengar suara saya? Oke, masih belum bisa mendengar suara saya, berarti saya akan beralih dulu ke Mbak Sali dan Mbak Rizka. Halo. Iya. Saya ke Mbak Sali dulu. Mbak Sali, Batik Trusmi kan awalnya ini berawal dari modal yang berasal dari uang amplop nikahan. Benar ya didirikannya ya? Iya, benar sekali Mas. Nah, gimana tuh Mbak? Cerita sedikit Mbak, mulai dari jualan kain kafan, pakai uang modal nikahan, amplop nikahan, sampai akhirnya bisa beralih ke bisnis batik dan berhasil sampai sekarang. Silakan Mbak Sali. Mau cerita sedikit
bersama suami. Memang ini agak menarik ya, karena kami memulai bisnis pada saat kami baru lulus SMA. Jadi memang saat itu usia kami sama-sama masih usianya 17 tahun. Tepatnya di tahun 2006. Ya, saat itu memang yang ada di pikiran kami hanya pengen cepat-cepat mulai usaha kayak gitu. Dan alhamdulillah dikasih jalan gitu sama Allah, kami nikah di usia kurang dari 18 tahun. Dan ya, pertama kami mulai itu sebenarnya bukan batik, melainkan kain kafan. Banyak tanya kenapa kok bisnisnya Kain kafan ya. Kenapa bukan kain yang lain gitu loh, Mbak? betul. Karena jujur itu yang menurut kami paling gampang ya. Karena kami kan belum punya basic ilmu bisnis, belum punya pengalaman bisnis gitu. Terus juga belum punya modal cukup banyak. Hanya modal dari amplop pernikahan. Jadi itu yang bisa kami lakukan saat itu. Ya. Tapi karena waktu bisnis kain kafan itu dirasa kurang menarik gitu kan. Progresnya juga kurang signifikan. Maksudnya margin keuntungannya kecil, Mbak ya? Iya, margin keuntungannya kecil. Juga apa saya mau kami diskon berapa persen gitu kan bingungnya. Ini koneksi juga kurang bagus dengan Mbak Sali. Saya announce dulu Mas Winang sudah kembali bersama kita. Mas Winang Budoyo sudah bisa mendengar suara saya? Masih ada trouble ternyata. Baik, saya ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, kalau tadi Mbak Sali awalnya kan bisnisnya justru kain kafan, modalnya juga dari modal nikahan. Nah, sedangkan Mbak Rizka kan awalnya jualan bakso. Bakso yang dibuat di rumah, dibawa ke kantor, akhirnya laku, mulai dari satu lantai, sampai akhirnya customer-nya di satu gedung. Bener kayak gitu, Mbak ya? Betul. Nah, terus bisa beralih ke Bolu gimana, Mbak, ceritanya, Mbak? Jadi ketika saya 2010 waktu itu akhirnya saya resign gitu kan, bismillah fokus kita ngurusin bareng usaha bakso ini, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan gitu Mas. Jadi ternyata apa yang kita impikan gitu bisa menambah ke kantor-kantor lain, ternyata nggak semudah itu. Dan kebetulan waktu itu kita juga salah manajemen juga karena kita belum tahu ilmu segala macam. Hajar dan akhirnya ketika 2011 itu kita nyungsep gitu. Jadi yang tadinya kita pikir akan berkembang gitu karena kita fokusin malah nyungsep gitu. Akhirnya 2011 kita coba lagi coba untuk bangkit gitu, coba cari-cari peluang-peluang lain, jualan ayam, jualan keripik, jualan cendol, jualan macam-macam gitu. Dan alhamdulillah akhirnya kita ketemu nih Bolu gitu, Bolu Lapis Bogor Sangkuriang ini untuk 2011. Bolu itu dibuat sendiri atau ngambil dari orang, Mbak? Awalnya karena background saya bukan di kuliner gitu, jadi kita tadinya itu kita cari Mas, jadi gimana caranya untuk mulai cepat kan, yang penting kan itu dulu gitu. Jadi kita awalnya cari siapa nih yang mau bikinin gitu kue untuk kita jual, jadi kita sistemnya repackaging gitu kan Mas. Nah ketika nyari nggak dapet, akhirnya ya udah akhirnya mentok, akhirnya saya belajar dari ibu saya. Kebetulan ibu saya kan ya ibu rumah tangga biasa gitu, bisa bikin kue, dan akhirnya kita coba trial gitu, memanfaatkan local wisdom yang ada di Bogor, kita coba angkat, dan kemudian ya udah jadilah Lapis Bogor Sangkuriang. Jadi kita buat sendiri. Lapis Bogor Sangkuriang ini adalah resep turun temurun dari ibu ya? Enggak juga sih, jadi resepnya itu memang kita olah sendiri. Jadi resep basic bolunya iya, tapi kemudian kita explore sendiri. Nah ini pertanyaan klasik nih Mbak, lebih enak jadi pengusaha atau pegawai Mbak Rizka? Tergantung sih. Tergantung cuannya ya? Iya. Kalau karyawan direktur apa gitu kan, sama aja. Saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang bersama kami di acara webinar UMKM pada siang hari ini, sudah bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A di aplikasi Zoom, yang nanti akan saya bacakan dan ditujukan ke siapa pertanyaannya kepada narasumber kami. Dan kita sudah masuk ternyata, sudah ada banyak peserta yang bertanya, namun
saya akan membacakan 3 pertanyaan dulu yang akan saya bacakan nanti untuk di-share ke narasumber. Pertama adalah ke Mas Winang Budoyo. Ini sudah ada, oh ternyata Ya. Mas Winang belum bisa, oh sudah bisa join ya Mas? Sudah. Sudah bisa dengar? Oke. Ya, suaranya Oke. sudah. Baik, sudah clear ya Mas suaranya ya? Suara Mas Sudah. Winang juga sudah kita terima dengan baik di Kebon Oke. Siri. Baik, Mas Winang ada pertanyaan buat Mas Winang, tapi nanti jangan dijawab dulu, saya akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pertama ke Mas Winang adalah dari Alia Magnis. Nah, pertanyaannya, apakah membeli properti merupakan keputusan terbaik bagi milenial, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Nah, itu dari untuk Mas Winang. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dulu untuk Mas Andri. Dari Siti Nuriyah untuk Mas Andri, dan juga bisa ditanggapi oleh Mbak Sali dan Mbak Rizka nanti. Pertanyaannya adalah, generasi milenial disebut sebagai generasi yang mendominasi era masa kini, dan pertanyaannya adalah, apakah generasi milenial juga akan memegang peranan besar dalam membuat iklim usaha Indonesia menjadi lebih baik di tengah dan juga setelah pandemi COVID ini berakhir? Itu untuk pertanyaan buat Mas Andri dan Mbak Rizka dan Mbak Sali. Dan pertanyaan ketiga adalah dari Dina Damayanti dari Karang Taruna Mekarjaya untuk Mbak Sali dan Mbak Rizka. Ini kayaknya tertarik untuk memulai usaha juga nih. Pertanyaannya apakah industri UMKM ramah untuk wanita? Nah, ini pertanyaan ada gagak gender nih Mbak. Mohon saran bagi para pemula yang ingin membangun usaha. Nah, pertanyaan pertama dulu buat Mas Winang soal keputusan terbaik bagi milenial di masa pandemi ini, Mas. Monggo, Mas. Ya, Mas Aryo, Mbak Alia ya. Kalau Alia kita Magnis. bicara untuk rumah atau ya beli rumah, apakah itu entah itu beli rumah secara cash ataupun KPR, tentu saja ini adalah proses yang nantinya, terutama kalau KPR ya, ini kan proses yang panjang ya. Betul. Bisa lebih dari ya mungkin rata-rata paling cepat 5 tahun ya. Jadi saya rasa kalau memang sudah ada anggarannya semakin mudah semakin baik ya. Terutama tadi seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa dalam kondisi seperti saat ini memang dibutuhkan satu shelter ya. Kan katanya untuk flattening the curve gara-gara pandemi ini kita perlu untuk melakukan isolasi diri, katakanlah seperti itu kan perlu shelter. Nah, shelter itu dari rumah yang kita punya lah. Dan jangan lupa rumah itu bukan sekedar rumah, tapi rumah yang layak. Saya rasa semakin cepat kita bisa mempunyai rumah yang layak, saya rasa ini sesuatu yang baik gitu ya. Dan juga tentu saja kembali tadi KPR itu kan panjang ya. Jadi kalau bisa ya paling kasarnya jangan sampai kita pensiun masih punya utang KPR gitu sih. Nah, untuk KPR, Mas, mungkin ada tips dari Mas Winang, apakah lebih baik kita besar di awal cicilannya, ataukah kita justru spread untuk masa KPR yang lebih lama lagi, Mas Winang? Pilihannya seperti apa, Mas? Sebetulnya sih kayak gitu nggak ada hitungan yang pasti ya, tergantung bagaimana kita, kalau menurut saya tergantung bagaimana kita memproyeksikan penghasilan kita ke depannya. Oke. Ya. Kalau memang kita yakin bahwa penghasilan kita akan tetap ke depannya, ya saya rasa bisa salah satu di antara itu. Tapi atau juga kalau memang kita merasa ingin bebannya akan lebih ringan di masa yang akan datang, bisa kalau memang ada anggarannya lebih diperbanyak di awal juga, saya rasa oke juga ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengekspektasi, memperkirakan penghasilan kita ke depannya, Mas. Nah, kalau untuk down payment sekarang berapa persen dari total nilai rumah, Mas, yang harus disediakan oleh milenial, Mas? Kalau ya ini sekarang kita bisa ngomong produk ya. Kalau dari silakan, Mas. Ya kita kalau ini ada apa namanya, kita istilahnya namanya KPR guys, ini adalah KPR yang memang untuk saya harus baca contekan dulu nih. Jadi memang uang muka sih ada beberapa kriteria di sini untuk KPR yang kami yang ditawarkan itu bisa uang muka minimal 1%. Oke. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Alia Magnis ya tadi ya, jawaban-jawaban dari Mas Winang. Dan kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2
untuk Mas Andri dan Mbak Sali dan Bariska. Mas Andri silakan ditanggapi terlebih dahulu. Generasi milenial disebut sebagai generasi yang mendominasi era masa kini. Dan pertanyaannya, apakah generasi milenial juga akan memegang peranan besar dalam membuat iklim usaha di tanah air menjadi lebih baik lagi selama dan pasca COVID ini? Silakan Mas Andri. Ya, baik. Jadi kalau saya lihat ya, memang generasi milenials sudah bukan cuma di pas COVID, tapi sebelum-sebelumnya pun juga mendominasi dan menjadi inisiator akan segmen UMKM di Indonesia gitu ya. Jadi berbagai inovasi pun datang juga banyak ya, didorong oleh generasi milenials gitu. Dan kalau kita lihat di sini, ini terkait juga dengan pertanyaan, kebetulan saya juga baca pertanyaan yang pertama ya. Kalau dilihat apa nanti efeknya kalau semuanya going to digital gitu ya. Kalau dilihat juga generasi milenial itu juga sangat melek teknologi, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Dan saya rasa UMKM yang sekarang banyak juga yang digerakkan juga dengan mengkolaborasikan dengan platform maupun di dunia digital gitu, sehingga menaikkan omset ke depannya. Saya rasa generasi milenial ini memegang peranan saat baik sebelum pandemi, saat new normal maupun nanti ketika sudah mulai pulih nanti ketika vaksin ditemukan. Saya punya hasil survei dari Mandiri Institute yang saya ingin share sedikit ya, Silakan, Mas. Ya, yang terkait dengan UMKM dan pemanfaatan digital. Jadi kalau kita lihat dengan online channel ya, UMKM di saat pandemi saat ini itu ternyata dari survei kita ke lebih dari 360 nasabah kita dan juga yang sekitaran nasabah yang kita di Mandiri yang di daerah ya, itu ternyata mereka relatif resilient ya terhadap pandemi yang ada. Ya, jadi kalau kita lihat di sini misalnya kondisi saat pandemi mereka mendapatkan kenaikan ketika penetrasi dengan online itu sebesar 42%. Sedangkan kalau hanya offline saja produksi dan penjualannya naiknya hanya 24%. Kalau dari sisi penjualannya relatif sama. Terus kalau kita lihat dari jumlah UMKM yang stop produksi ya, yang memanfaatkan digital, yang going online itu hanya turun 24% gitu yang stop operasi ya dari totalnya. Sementara yang hanya offline itu rata-rata 42%. Bahkan dampak terhadap perubahan pendapatan usahanya ini dari survei kita 6,9% itu mengalami peningkatan. Sementara yang offline-nya itu tidak begitu banyak terjadi peningkatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada perluasan basis pasarnya. Ya, dengan online memang pasarnya tidak hanya cuma misalnya di lingkungan sekitar atau di provinsi sekitar, tapi bisa juga cross provinsi atau bahkan kalau misalnya ada individu dari luar negeri bisa juga gitu kalau channelnya bisa nge-link. Jadi memang dari kondisi ini menarik ya bahwa dengan keterlibatan millennials yang sangat melek teknologi dikombinasikan dengan kemampuan memproduksi dan membaca arah market ya, saya rasa sih akan punya peranan penting bahkan nanti pas sudah lepas masa new normalnya seperti sekarang gitu. Artinya kalau kita berbicara Krismon ketika itu yang menjadi buffer kita adalah UMKM, mungkin kalau masa COVID justru millennials maksudnya bisa mengambil peranan itu ya? Ya, saya rasa kalau di kondisi yang sekarang ya, karena millennials ini rata-rata kan bisa adaptif ya dengan perubahan teknologi, dengan membaca marketnya juga kebanyakan juga millennials gitu, jadi lebih dekat bagaimana pola perubahan behavior-nya, terus kemudian ditranslasikan. Contoh-contohnya adalah sekarang kalau kita lihat ada juga pertanyaan di masa pandemi ini sektor mana yang masih bisa kita misalnya yang paling mudah lah untuk tumbuh ya food and beverages pasti kan. Dan kalau kita lihat misalnya dengan berbagai platform yang ada dari survei kita misalnya dengan Instagram, Facebook, terus platform yang lain melalui e-commerce itu mengalami peningkatan gitu. Jadi di masa pandemi ini ya sifat adaptif yang dimiliki millennials itu juga bisa mendukung gitu perekonomian di UMKM.
Baik, Mbak Sali dan Mbak Rizka, saya juga akan bertanya untuk pertanyaan yang sama nih soal millennials yang memegang peranan besar dalam membuat iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, pengalaman Anda, Mbak Sali dan Mbak Rizka, mungkin Mbak Sali dulu, melihatnya seperti apa peranan millennials? Karena kan Anda berdua juga memulai usaha di usia yang muda, dan di usia yang sekarang sudah begitu banyak sekali omsetnya, bahkan sudah melebarkan bisnis ke kota-kota lainnya dengan berbagai macam varian turunan produknya. Silakan Mbak Sali dulu. Iya, kalau saya melihat ya kan kondisi pandemi seperti ini sebenarnya daya beli itu masih ada gitu kan. Oke. Cuma caranya yang berbeda gitu ya. Dan menurut saya ini momentum gitu kan. Momentum untuk para millennials ya kan lebih memperkuat jaringan di sosial media gitu kan. Di dunia digital ya kan, di online kayak gitu. Karena saya lihat ya itu data juga kan memang meningkat. Penjualan di online itu meningkat dan saya juga merasakan itu. Saya switch karena toko-toko saya tutup ya kan saat pandemi seperti ini, saya switch ke jualan online, jualan masker kain batik dan itu responnya sangat luar biasa gitu kan. Ya, jadi peranan millennials tuh benar-benar bisa gitu kan untuk bukan hanya kondisi saat ini, tapi insya Allah kondisi untuk mendatang juga di dunia digital tuh memang lagi rame kayak gitu kan. Cuma ini momentum, jadi kita harus cerdas-cerdas bisa membaca peluang pasar ya kan, apa nih kita harus masuk di sektor apa gitu kan, kita harus bisa menjual produk apa yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat saat kondisi pandemi seperti ini kayak gitu. Nah, cara kita menjadi cerdas untuk bisa membaca peluang usaha dan juga perilaku masyarakat, apa yang mereka butuhkan di masa pandemi ini, itu kan juga merupakan ilmu baik yang didapat dari bangku kuliah maupun ilmu secara langsung ketika kita mengamati sebagai seorang pengusaha, Mbak. Nah, dari amatan Mbak Sali sendiri, kalau yang masih bisa tumbuh ataupun mungkin masih akan bisa muncul bidang usaha baru dari amatan Mbak Sali apa kira-kira yang bisa dikembangkan oleh teman-teman millennials ini? Ya, yang bisa dikembangkan yang pertama ini ya kebutuhan pokok. Kalau menurut aku, iya kan kebutuhan pokok ya kayak makanan gitu. Temanku ada yang buka restoran tapi restoran tutup akhirnya switch ke frozen food dan bisa dikirim ke berbagai macam daerah kayak gitu. Sama personal care ya. Setelah pandemi seperti ini kan kita lebih care sama kesehatan tuh. Jadi kita bisa bikin kayak vitamin, multivitamin kayak gitu kan, suplemen gitu bisa juga itu. Dan yang hand bisa sanitizer juga penting karena sehari bisa 10 kali lebih cuci tangan. Betul. Sama APD kan, APD kayak masker kain kayak gitu. Itu peluangnya masih besar kalau menurut aku ya. Buat Batik Terus Mi, twist ke pembuatan masker itu berapa hari setelah COVID ini merebak, Mbak Sali? 1 bulan. Oke. 1 bulan toko kan ada COVID itu 1 bulan toko kami tutup karena kami nomor 1 itu keselamatan dan kesehatan untuk konsumen dan karyawan kami. Kami tutup, akhirnya kami fokus ke internal dulu, pembenahan internal. Nah, karena saya dipercaya oleh Ibu Wapres untuk jadi Dekranas, anggota Dekranas, itu mendapatkan info pemerintah mendukung untuk gerakan memakai kain batik, masker kain batik. Itu namanya jeli melihat peluang pasar ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Mbak Rizka, seperti apa Mbak melihat peranan millennials nih untuk kebangkitan ekonomi Indonesia pasca COVID ini, Mbak Rizka? Ya, menurut saya sepakat dengan Pak Andri gitu kan. Sebelum COVID pun sebenarnya millennials ini kan kalau di bukunya Pak Yuswa Hadi kan beliau mengatakan bahwa millennials skills everything gitu kan Pak. Jadi memang milenial ini memang memegang peranan penting gitu, terutama nanti ketika di pasca COVID ini pun juga demikian gitu kan. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita harus agile gitu kan. Contoh misalnya kayak teman saya gini. Teman saya kebetulan dia jualan waktu itu jualan salad roll sebelum COVID. Dia jualan salad roll segmentasinya adalah orang-orang kantoran gitu kan. Nah, ketika di Jakarta ini mulai diberlakukan WFH gitu kan, akhirnya kan orang nggak makan lagi sayuran gitu kan. Nah, dia udah promo segala macam sampai free delivery, tetap aja nggak bisa ngangkat gitu. Kenapa ini kan? Nah, akhirnya penting juga untuk membaca riset gitu. Oh, ternyata dari hasil riset ini banyak orang yang mulai masak di rumah segala macam. Nah, akhirnya dia switching jadilah jualan sayur via e-commerce gitu kan. Ketika dia switching jadi jualan raw materialnya, jualan sayur mentahnya, itu justru
penjualannya itu melebihi dari penjualan salad raw sebelum COVID gitu. Jadi justru dia malah dapat hikmah di balik COVID ini gitu. Jadi penjualannya makin kencang gitu. Demikian juga sebenarnya kalau ditanya peluang apa lagi, banyak gitu kan, tergantung dari story yang kita angkat terhadap produk kita. Contoh misalnya sepeda gitu kan, karena ya COVID ini akhirnya orang mulai aware terhadap kesehatan segala macam. Orang mulai ke kantor misalnya naik sepeda. Bahkan yang di Bandung ini dia penjualannya itu sampai inden sampai 2022 gitu kan. Jadi benar-benar memang di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, tergantung bagaimana cara kita bisa melihat itu. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan data sahih dari cek perilaku masyarakat? Apakah kalau tadi Mas Andri mengatakan dia sendiri cek lapangan, berbicara dengan sopir taksi, melihat restoran dan segala macam, itu sebenarnya metode seperti apa, Mbak, yang bisa dilakukan oleh seorang calon pengusaha maupun pengusaha sendiri untuk bisa meriset secara pasti mendapatkan data yang sahih? Seperti ini loh kebutuhan masyarakat. Caranya seperti apa, Mbak Rizka? Sebenarnya banyak sih ya. Kalau sekarang ini kan banyak data, kayak misalnya dari data-data riset itu sekarang ini kan kita banyak grup-grup pemula-pemula usaha ini. Nah, mereka biasanya banyak yang sudah senior-senior ini mereka kasih data gitu. Jadi apa sih tren ke depan seperti apa, dan bahkan juga sekarang kan banyak juga seminar-seminar yang free untuk pemula-pemula ini. Nah, di situ kita banyak belajar di situ. Artinya sebenarnya itu open source, Mbak, bisa dipelajari dan didapat oleh siapa saja ya. Iya. Tergantung kita ngolahnya gimana ya. Betul. Kayak data-data Nielsen, kalau dulu kan kita harus apply sendiri kan mahal banget gitu. Nah, sekarang banyak orang yang nge-share data-data terkait itu sih. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga ini dari Dina Damayanti dari Karang Taruna Mekarjaya untuk Mbak Sali dan Mbak Rizka. Apa industri UMKM yang ramah untuk wanita? Nah, silakan Mbak Sali terlebih dahulu. Iya, kalau aku setuju banget ya, kan industri UMKM itu sebenarnya cocok banget buat wanita. Karena aku merasa ya, selama pandemi ini di rumah aja pun aku malah lebih lebih produktif gitu. Lebih produktif, terus lebih banyak ide, lebih fokus. Jadi sangat cocok banget untuk kita para wanita ya kan, memasarkan produk-produk UKM di dunia digital kayak gitu. Kalau bidang usaha yang cocok buat wanita kira-kira apa, Mbak? Apakah spesifik untuk kebutuhan wanita itu sendiri atau sebenarnya yang lebih unisex, misalnya kebutuhan makanan atau fashion atau apa seperti itu? Lebih ke kebutuhan wanita sih kalau kata aku, lebih kebutuhan. Karena memang kebanyakan juga wanita yang belanja di online itu. Paling besar wanita segmennya ya? Bedanya dengan pria berapa persen, Mbak, di segmen online? Segmen online lumayan banyak, 80. Kalau saya lihat 80% ya, kalau konsumen saya kebanyakan wanita, kayak gitu. Karena untuk di rumah tangga, wanita yang megang peranan ya? Iya, betul. Mulai dari beli makanan, peralatan rumah tangga, terus fashion, itu kebanyakan wanita yang beli. Decision maker-nya di wanita ya, baik, terima kasih. Kalau Mbak Rizka seperti apa, Mbak? Melihatnya, Mbak, yang paling cocok buat wanita UMKM bidang usaha apa? Sebenarnya kalau untuk bidang usaha banyak ya, terbuka lebar gitu kan, mulai dari mulai dari pakaian tadi yang Mbak Sali bilang gitu, dari makanan, itu kan semua karena bagaimanapun yang menentukan biasanya adalah dari istri gitu kan Pak. Termasuk juga misalnya dari untuk anak gitu kan, pendidikan anak itu juga peluang yang bagus kan. Sekarang banyak pendidikan daring ini. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan juga gitu. Oke, jadi benar-benar kebutuhan basic yang bakalan laku karena tidak akan melihat kondisi, kebutuhan basic itu akan tetap dibutuhkan dalam kondisi apapun ya. Kira-kira seperti itu benang merahnya ya. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan nomor 4 dari Eka Sarmila. Nah, ini ditujukan untuk Mbak Rizka Wahyuni. Bagaimana caranya bangkit saat usaha kita gagal? Apalagi terbentur modal usaha, serta usaha apa yang cocok bagi mahasiswa dengan modal yang tidak terlalu besar tetapi dapat mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan. Ini prinsip ekonomi nih. Oke, saya bacain dulu Mbak ya. Pertanyaan berikutnya kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Berikutnya pertanyaan nomor 5 dari
Oh, ini untuk Mas Andreas Moro dan Mas Winang dari Early Mediasa Prameswari dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Gensindo, batch 10. Ini dari Gensindo. Barusan saya membaca berita tentang PSBB transisi di Jakarta akan berakhir karena grafik kasus COVID-19 masih naik turun. Bagaimana dengan masa depan perekonomian Indonesia jika PSBB transisi ini akan berakhir? Oke, itu buat Mas Andri dan Mas Winang. Dan berikutnya pertanyaan dari yang peserta untuk siang hari ini. Oke, kita dua dulu ya. Pertanyaan pertama buat Mbak Rizka tadi. Untuk yang paling cocok buat mahasiswa, modal yang nggak besar, tapi pengen dapat hasil yang maksimal, Mbak. Kira-kira apa, Mbak? Untuk sebenarnya kalau ditanya peluang usaha apa, ya balik lagi tergantung dari passionnya masing-masing gitu ya. Oke. Jadi apa sih passion kita ini? Karena dengan kalau kita punya passion di situ, otomatis kita jadi punya semangat gitu. Dan pada saat kita misalnya mengalami kesulitan, nah karena kita sudah passion di situ, akhirnya kita jadi semangat untuk bangkit itu bisa lebih tinggi gitu kan. Dan sekarang ini banyak sekali peluang usaha, misalnya mulai dari dropshipper gitu kan. Sekarang banyak banget orang yang bisa berjualan tanpa modal dengan menjadi dropshipper. Setelah dari dropshipper bisa nanti naik kelas jadi misalnya dari reseller gitu, kemudian naik lagi jadi agen sampai goals kita apa gitu kan. Kalau misalnya kita pengen punya suatu produk sendiri, nah kita gali di situ. Gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau kita gagal, Mbak? Cara kita bangkit itu kan orang mungkin sekali dua kali gagal mungkin masih bisa tahan mentalnya. Tapi kalau berkali-kali gagal untuk bangkit lagi rasanya susah. Pengalaman dari awal menjual bakso sampai ke menjual bolu lapis ini bisa di-share ke kita, Mbak, yang bisa membuat mental Mbak Rizka dan suami tetap kuat dan akhirnya bisa berhasil seperti sampai sekarang. Kita harus tahu dulu big why-nya kita itu apa sih ketika mau berusaha gitu kan. Itu yang menjadi semangat kita gitu loh. Kita pengen punya menebar banyak manfaat misalnya. Kita pengen banyak bisa membantu orang gitu kan. Nah itu big why-nya kita. Jadi ketika kita misalnya stop di situ, kita tanya lagi gitu. Udah benar belum gitu kan. Jadi ketika misalnya kita akhirnya bangkit, kita harus itu ini jalannya apakah sesuai atau belum gitu, dan kemudian apakah ini yang memang kita mau capai gitu. Karena kalau misalnya banyak gitu orang ketika bahkan bukan hanya ketika di saat turun ya, di saat mereka sudah sukses pun kadang-kadang mereka mengalami kehampaan gitu kan. Jadi karena memang visinya itu apa sih sebenarnya dari ketika usaha ini gitu, dan dari situ itu untuk benar-benar pemacu kita untuk semangat sih. Artinya bisnis yang berhasil itu mungkin bisnis yang juga harus punya social impact ya. Itu yang bisa membuat melecut kita supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi. Tidak hanya memikirkan soal rupiah, tapi juga ada social impact yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekitar. Seperti itu Mbak Rizka ya? Kalau bagi kami iya gitu. Cuman kan kita nggak tahu nih masing-masing setiap orang kan berbeda gitu. Jadi kalau dari kita salah satu pemacu semangatnya adalah itu. Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya tadi untuk Mas Andri dan juga Mas Winang dari Early Mediasa. Kalau PSBB ini akan berakhir karena, saya ulangi lagi, PSBB transisi di Jakarta akan berakhir karena grafik kasus COVID-19 masih naik turun. Bagaimana dengan masa depan perekonomian di Indonesia jika PSBB transisi ini akan berakhir? Silakan ke Mas Winang terlebih dahulu. Ya, Mas Aryo. Masalahnya ini kan memang kalau kita melihat, kalau bisa dibilang krisis kali ini kan sebetulnya berawal dari masalah kesehatan ya. Betul. Masalah kesehatan, kemudian penyebarannya begitu cepat dan meluas, ya harus di lockdown atau PSBB sehingga menimbulkan masalah sosial. Ya. Ketika semua orang harus stay di rumah, harus tinggal di rumah, kemudian ada yang menjadi tidak mempunyai penghasilan sehingga daya beli turun, akibatnya menjadi masalah ekonomi. Ya. Nah, jadi memang di sini kalau kita kembali ke masalah kesehatan ini kan kita melihat bahwa ujung-ujungnya adalah masalah sebetulnya bisa diatasi kalau vaksinnya sudah ditemukan. Ya. Tapi masalahnya kan kita dapat info juga kelihatannya paling cepat tahun depan. Ya.
vaksinnya baru akan bisa terlihat, ditemukan, kemudian juga dicoba itu juga baru tahun depan. Artinya selama setahun ke depan ini memang sebelum adanya vaksin ya tentu saja kita harus mau lockdown terus selama setahun. Tentu saja ini nggak mungkin gitu ya. Jadi memang mau nggak mau ini kita melakukan ya seperti bersahabat dalam arti kita tahu masalah penyebarannya seperti apa, kita bisa mencegahnya seperti apa. Nah, kita ikutilah protokol kesehatan ini untuk supaya kita tetap bisa bisnis kita tetap jalan ya. Itulah yang dinamakan bersahabat dengan COVID-19 ini. Nah, kalau ini memang antara protokol kesehatan dengan bisnis kita tetap bisa jalan, saya rasa perekonomian kita bisa kembali. Ya paling tidak paling cepat sih kalau ngelihat trennya itu akan mencapai titik terendahnya di kuartal kedua, mungkin di kuartal 3 sudah mulai kembali meningkat, meskipun mungkin saja belum meningkat secara drastis. Ya, saya melihat perbaikan kembali ke level sebelum COVID, saya rasa mungkin baru di tahun 2021. Jadi memang intinya adalah selama vaksin ini masih belum ditemukan, kita yang memang harus bisa bersahabat dalam arti kita sudah tahu bagaimana cara penyebarannya, bagaimana kita tahu pencegahannya, sehingga kita dapat tetap melakukan aktivitas dengan sekaligus melakukan tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita jumlah penularannya juga bisa lebih dimitigasi lah. Dan yang paling pasti adalah mudah-mudahan prediksi second wave ini tidak terjadi, Mas ya. Iya, itu semua juga kita kan belum tahu ya. Jadi mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang selalu diterapkan ini ya kita minimalkan lah kemungkinan munculnya second wave ini. Oke, dari Mas Andri silakan Mas. Saya rasa sih pada prinsipnya sama dengan Pak Winang tadi sampaikan ya. Jadi kalau PSBB ya kita lihat tadi di awal kami sempat sampaikan bagaimana pelonggaran lockdown di beberapa negara di dunia ya, di Amerika Serikat, di Eropa, di China ya. Memang berbagai indikator itu menunjukkan bahwa terjadi perbaikan aktivitas ekonomi ya, karena memang pada prinsipnya kita berjualan kan ini transaksi penjual dan pembeli ya, bertransaksi bertemu ya. Ada yang memang tidak bisa, hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara online gitu ya. Sektor jasa tuh juga ada yang misalnya tidak bisa online, sehingga kalau ada pelonggaran PSBB otomatis memang akan berdampak positif harusnya ya dari sisi ekonomi ya. Kita bicaranya dengan asumsi memang protokol kesehatan sudah dilakukan dengan sangat ketat gitu ya, sehingga kita tidak lagi bertemu dengan yang namanya second wave. Sebenarnya ujung dari second wave yang dikhawatirkan adalah kembali kita mengalami yang kita namakan dengan PSBB lagi gitu. Betul. Jadi pembatasan, semua harus tinggal di rumah lagi, tidak boleh keluar rumah, semua aktivitas kantor ya apapun di rumah, sehingga orang yang penghasilan harian itu akhirnya jadi terganggu gitu karena harus stay at home lagi misalnya. Nah, dengan adanya pelonggaran harusnya ada potensi positif kepada perekonomian, terutama untuk UMKM ya, yang dan juga yang pekerja harian gitu. Kalau dari pemerintah sendiri, Mas Andri melihatnya gimana? Sudah ada kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, apakah itu cukup membantu untuk memulihkan secara lebih cepat lagi kondisi ekonomi kita? Ya, betul. Jadi ya memang ini juga dilakukan di berbagai negara. Jadi otomatis ketika situasi seperti saat ini, kita butuh yang namanya stimulus gitu. Jadi kan kita melihat yang terdampak sekarang paling besar adalah segmen UMKM. Itu yang pertama. Ya, kalau kita ketemu krisis di 98 dan 2008 itu paling banyak memang yang terdampak adalah yang segmen korporasi. Yang kalau lebih spesifik lagi yang terkait dengan sektor keuangan misalnya. Nah, yang sekarang ini UMKM dengan cross sektor gitu. Jadi sektornya banyak juga yang terkena gitu. Jadi
kalau dengan yang kondisi seperti saat ini harusnya ini juga akan bisa memberikan dampak positif buat UMKM ke depannya, dan stimulusnya pemerintah itu juga akan bisa membuat daya beli juga bisa membaik gitu ya. Ya otomatis kalau pemerintah memang cepat menyalurkan stimulusnya ya, ini akan bisa mendorong daya beli. Tadi disebutkan juga daya beli juga penting saat ini, karena kalau kita bilang misalnya makanan minuman positif, tapi kalau masyarakatnya kemudian tidak jadi bekerja, tidak bisa beli makanan minuman, ya jadi akhirnya nanti lama-lama juga jadi terdampak juga tuh sektor yang resilient itu gitu. Betul. Baik, terima kasih Mas Andri dan Mas Winang. Saya akan bacakan lagi 3 orang penanya dengan pertanyaan masing-masing. Pertanyaan berikutnya datang dari Peter Leonaldi, dari alma mater Mas Andri ini, dari UI, dari Gensindo. Ingin bertanya kepada Mbak Sali, apa tantangan Mbak Sali dalam usaha brand fashion batik saat pandemi Corona ini? Pertanyaan berikutnya dari Iva Sulistiawati untuk Mas Winang. Misalkan saat ini Bapak belum memiliki rumah dan Bapak berencana untuk memiliki rumah, apakah Bapak akan memilih untuk mengambil KPR atau justru menabung dahulu hingga memiliki uang yang cukup untuk bisa membeli atau membangun rumah? Apa yang jadi pertimbangan Bapak dalam mengambil pilihan tersebut? Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-8. Saya Fionisa ingin bertanya kepada Mas Andri, generasi milenial kan sekarang menjadi besar sekali berjualan di bidang UMKM kopi salah satunya. Selama pandemik ini yang saya perhatikan juga banyak sekali milenial yang menjual kopi dalam bentuk botol dan nantinya dikirim via ojek online. Kalau dilihat dari bidang tersebut, apakah itu bisa meningkatkan perekonomian? Jadi ada 3. Saya akan persilakan dulu kepada pertanyaan di nomor 6 dari Peter Leonaldi ke Mbak Sali. Usaha brand fashion batik saat pandemi Corona ini seperti apa, Mbak? Tantangannya, Mbak? Iya, tantangannya adalah yang pertama orang itu ya, maksudnya udah jarang yang beli fashion gitu kan, batik gitu, ya kan? Karena kemarin pandemi itu di rumah aja gitu kan, jadi nggak berangkat kantor, jadi nggak begitu nggak butuh baju baru ya? Baju baru. Nah, makanya itu yang membuat kami switch ke bikin masker kain batik, ya kan? Nah, selain bikin masker kain batik, kami juga bikin JPD, jadi jaket pelindung batik. JPB, jaket pelindung batik. Oke. Iya, seperti itu. Jadi nanti ini kan udah mulai new normal nih, ya kan? Kita berangkat dari rumah pakai JPD itu, ya kan? Oh, jaket tapi motifnya batik gitu ya? Betul, iya. Cuma jadi tetap stylish gitu kan, seperti itu. Nah, nanti bisa dibuka di kantor tetap pakai baju kantor. Nah, setelah pulang kantor dipakai lagi gitu kan, nanti nyampe rumah, di luar rumah langsung dicuci, itu bisa langsung kering, langsung bisa besoknya bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah, kalau batik, kalau toko batik Trusmi sendiri ditutupnya hanya temporary atau permanen, Mbak? Beralih langsung switch ke digital? Ya, kita cuma tutup 1 bulan waktu itu, bulan Maret doang, iya. Setelah itu kita mulai buka lagi, setelah kita memproduksi masker kain batik. Artinya tidak ada PHK ya, Mbak ya? Nggak ada. Jadi ada juga dirumahkan sementara. Terus karena kondisinya belum normal, jadi yang berangkat untuk kerja kan nggak semuanya. Tapi sebagian itu kami berdayakan untuk menjual masker kain batik online. Baik, terima kasih Mbak Sali. Berikutnya untuk Pak Winang nih. Pak Winang, kalau Pak Winang sekarang belum punya rumah dan berencana punya rumah, apakah harus ngambil KPR atau justru menabung? Gimana Mas Winang? Oke, kita punya kendala audio dengan Mas Winang ini. Di-unmute dulu. Oke, silakan Mas. Ya, saya sebetulnya Mas Aryo mendapatkan pertanyaan itu saya akan tanya balik, seberapa disiplin kita akan bisa melakukan untuk menabung itu. Kadang-kala kan kalau urusan nabung itu beda dengan kalau kita belanja kan, kalau belanja diduluin, nabung belakangan gitu ya. Nah, kalau kita yakin kita bisa nabung, ya apa salahnya kita memang menabung. Tapi kan memang ada kalanya kita melihat bahwa sebetulnya nilai uang itu kan agak ini ya. Kalau kita melakukan KPR kan juga sebetulnya sesuatu yang akan terjadi di depan kita majukan dulu gitu. Jadi sebetulnya itu tergantung dari diri kita sendiri lah.
Atau mungkin saya balik juga pertanyaan Mas. Mungkin ini mungkin sih harusnya bukan Mas Winang yang menjawab, ya mungkin lebih baik yang menjawab adalah perencana keuangan. Tapi karena Mas Winang adalah bankers, maka saya juga bisa menanyakan ini. Nah, menurut Mas Winang supaya kita bisa mengejar nilai rumah, instrumen keuangan apa yang bisa dipakai oleh milenial supaya mereka juga uangnya bisa berkembang dengan rate tertentu supaya mereka juga bisa punya modal yang cukup untuk membeli rumah, Mas Winang? Justru sebetulnya sekarang ini udah banyak pilihan aset ya sebetulnya yang bisa kita pergunakan untuk mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada, intinya adalah supaya bagaimana kita bisa menjaga aset kita tidak termakan oleh inflasi. Betul. Jadi yang dari situ kita mulai lirik kanan kiri untuk melihat aset-aset baru di luar jenis produk perbankan yang tradisional. Yaitu saya rasa bisa untuk dilihat lah ya dari pasar modal, di market, ya, tidak hanya melulu dari sisi perbankan ya, karena itu banyak produknya. Atau mungkin jadi YouTuber, Mas ya? Bisa jadi. Baik, makasih Mas Winang. Berikutnya buat Mas Andri nih, Mas, dari Fionisa, soal UMKM yang banyak menjual kopi, Mas. Silakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih Fionisa pertanyaannya. Jadi, kalau dilihat ya, ini sebenarnya fenomena ini bukan cuma pas pandemi aja, lagi-lagi ya. Jadi millennials, peranan millennials yang besar ya. Terus juga bagaimana kemudian banyak tumbuhnya UMKM, terutama kalau kita lihat sektor atau jualannya juga berada di food beverages. Ya. Ini memang sebelumnya sudah tumbuh dan sangat pesat, dan ini memang sangat positif meningkatkan perekonomian secara nasional. Kenapa? Dengan tumbuhnya UMKM ya, tempat-tempat warung kopi yang didorong oleh milenial, itu kan menyerap tenaga kerja. Betul. Ya, terjadi penyerapan tenaga kerja dari UMKM yang kemungkinan memang sebelumnya tidak bisa terserap lebih besar lagi. Jadi fenomena ini sangat bagus gitu. Dan kalau dari sisi sektor apa sih yang positif di saat sekarang? Lagi-lagi memang sektor yang selalu memang memiliki potensi bagus di Indonesia itu ada yang kita sebut dengan sektor yang defensif. Sektor yang defensif itu adalah misalnya makanan, minuman, ya. Kalau untuk yang lebih besarnya lagi misalnya telco, kan orang Indonesia sekarang hampir semuanya punya gadget, ya, sangat hobi bersosmed, ya. Trafficnya juga naik, layanan perbankan semuanya go digital, ya, itu juga positif. Terus juga apalagi ada sektor perdagangan tadi juga menarik tuh dimulai dulu dengan yang retailer segala macam. Nah, sektor-sektor ini yang masa pandemi memang sangat positif dengan pemilihan sektor yang tepat ya. Terus kemudian juga memilih untuk melakukan membuka usaha sendiri, saya rasa ini akan sangat bermanfaat buat perekonomian. Cuma memang yang paling penting adalah bagaimana pintar-pintar membaca permintaan dari pasar, ya, responsif kepada membaca peluang behavior dari masyarakat. Ini tadi saya menarik nih dengan yang penjelasan dari Mbak Sally, misalnya jaket pelindung batik. Ini saya alami sendiri gitu ya, kan saya sering bekerja dengan batikan lebih enak gitu ya, hampir setiap hari. Terus kemudian sering juga naik Gojek gitu misalnya, naik online ya, ojek misalnya. Nah, ini saya juga pakai jaketnya jaket yang biasa. Jadi kalau misalnya memang jaketnya nyaman, terus pakai batik, melindungi batik, ini suatu terobosan. Dan demand-nya menurut saya juga banyak gitu. Dan yang sekarang juga banyak industri, ya, pemain-pemain tekstil juga yang merespons kebutuhan akan APD tadi ya. Misalnya untuk yang masker, ya. Terus kemudian sekarang industri yang memproduksi face shield itu juga makin lama makin banyak jenisnya. Betul. Saya rasa ini adalah peluang-peluang yang UMKM bisa sangat manfaatkan ke depan. Dan saya rasa dampaknya akan besar sekali nih kalau saya kaitin dengan pertanyaannya ke perekonomian gitu. Dan jangan sampai kita justru dimanfaatkan oleh produsen dari luar negeri membuat kita menjadi marketnya mereka, Mas. Betul. Saya kasih contoh misalnya sekarang nih yang saya lihat ya. Ini
kebetulan kebiasaan istri saya beli kopi juga gitu ya. Dulu tuh saya nggak kepikiran pesen kopi 1 liter gitu misalnya. Nah sekarang jadi udah tren. banyak ya millennials yang punya kopi, kita sebutnya artisan coffee. Jadi yang warung-warung kopi itu karena mungkin penjualannya yang datang sedikit, dia jual supaya packagingnya lebih bagus, ya jualan 1 literan kayak model minuman karbonasi gitu dijual, dan ini menurut saya ini terobosan yang bagus. Dan itu menjadi experience terbaru juga buat customer karena kita biasanya seperti tadi Mas, mungkin kita biasa minum kopi hanya di cangkir, tapi sekarang udah bisa dengan botolan 1 liter. Betul. Dulu mana berpikir gitu botolan 1 liter gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan ke-9 berikutnya untuk semua narasumber dari Dwi Jayanto. Apakah nanti semua bisnis akan pindah ke platform digital karena pandemi COVID-19 ini? Lalu pertanyaan terakhir ke-10, berdasarkan data dari Forum Ekonomi Dunia 2020, 64% UMKM dikelola oleh perempuan. Lalu faktor apa yang mempengaruhi dan apa yang menyebabkan persentase ini lebih tinggi dari persentase laki-laki? Ini pertanyaan dari Fajria Zakia. Saya ke Mbak Sali dan Mbak Rizka dulu untuk pertanyaan nomor 9. Apakah semua bisnis akan pindah go digital, Mbak? Iya. Sebenarnya ya, karena saya ngerasain bisnis saya tuh bukan hanya di digital, tapi ada juga di offline, seperti sektor pariwisata. Saya saat ini buka The Keranjang Bali, itu one stop shopping dan wisata edukasi untuk keluarga. Itu ini brand keberapa, Mbak? Gimana? Brand keberapa? Oh, brand keberapa? Ini brand keempat. Iya, brand keempat. Wow, oke. Nah, saya udah coba ya kan kondisi pandemi ini dengan cara virtual, jadi wisata virtual. Cuma ternyata memang responnya kurang gitu. Jadi kalau menurut saya nggak semua harus pindah ke dunia digital gitu. Ada beberapa bisnis yang memang belum cocok di dunia digital gitu kan, seperti kayak wisata. Orang tetap mau hadir dan datang ke tempat itu gitu kan, bukan hanya sekedar virtual terus belum cukup kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Oke, kalau untuk Mbak Rizka gimana Mbak? Untuk makanan F&B apakah bisa lewat digital semuanya ataukah orang harus datang ke outlet, mencicipi, bilang enak baru beli atau gimana Mbak Rizka? Sama seperti Mbak Sali ya. Jadi kita kan berawal dari jualan offline nih Mas. Awalnya malah sepenuhnya offline gitu. Kemudian karena ada COVID ini akhirnya kita mencoba untuk beradaptasi, kita mulai masuk e-commerce segala macam gitu kan. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, sekarang udah mulai kembali ke new normal lagi gitu kan. Nah, ini orang-orang mulai, kalau tadinya yang datang di kita itu sangat sedikit sekali. Nah, sekarang ini udah hampir mulai kembali lagi seperti dulu, Mas. Jadi ternyata setelah 3 bulan kemarin itu adanya PSBB segala macam itu, ternyata orang masih tetap pengen gitu kan, orang masih tetap pengen hadir di outlet gitu. Bahkan ya kayak kita lihat aja ketika mall baru dibuka, nah itu kan orang ya tetap aja ngegeruduk gitu kan, orang tetap pada ke mall semua gitu, mall tetap ramai. Tapi yang mendrive mereka datang ke outlet itu gara-gara di sosmed atau memang mereka punya keinginan untuk datang sebelumnya, Mbak? Ada 2 sih, karena kita memang melakukan aktivasi di sosmed juga, kemudian juga mereka juga kepengen juga datang gitu, karena ya itu tadi, kalau baca di majalah marketers gitu kan, nah itu juga mereka juga membahas juga gitu kan, bahwasanya ya tetap aja dunia offline itu tetap tidak akan hilang gitu, tetap mereka akan bergandengan dengan dunia digital gitu, atau orang biasa sebut omni channel lah ya. Jadi sekalian jalan-jalan juga ya kalau ke outlet ya, hiburan ya. Oke, Mas Winang, apakah semua bisnis harus go digital atau seperti apa, Mas? Baik. Jadi saya rasa sebetulnya tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Asmo ya mengenai sebetulnya kalau dilihat dari sektor, nggak semua sektor memang bisa digital. Tadi juga saya rasa Mbak Sally ya udah juga menyinggung. Kalau misalnya kita ambil contoh sektor pariwisata, pesen tiketnya mungkin masih bisa digital ya, tapi masa ya kita secara virtual gitu kan? YouTube.
YouTube gitu. Ya, saya rasa itu tetap harus ada interaksi Iya, iya. langsung yang memang nggak bisa Tergantikan ya, Mas. kan tergantikan oleh Mhm. digital. Ya. Kalau digital itu mempermudah dan mempercepat, iya. Ya, prosesnya jadi dipermudah dan dipercepat, iya. Tapi kalau menggantikan 100% saya rasa enggak. Jadi ada beberapa sektor yang memang dipermudah dan dipercepat, tapi pada akhirnya tetap harus ada offline-nya yang memang tetap akan terus dijalankan, gitu Mas Aryo. Oke, Mas Andri melihatnya mereka ini substitusi offline dan online ataukah sebagai komplementer, Mas Andri? Ya, saya rasa online ini kan ini ya metode untuk menjaring Mhm. Customer, pembeli ya. ya, market kita. Jadi Mhm. memperluas market gitu ya. Jadi kalau pelayanannya memang nggak semuanya didigitalkan. Tadi Winang sudah menjelaskan kalau pariwisata ya memang untuk yang supportingnya tiketing ya, misalnya terus promonya itu pasti penting gitu ya melalui sosial media sehingga untuk meningkatkan minat untuk pariwisatanya juga lebih tinggi misalnya. Penjualan mobil pun juga begitu sekarang. Oke. Sekarang lebih gampang, nggak perlu datang, bisa lihat dulu reviewnya melalui sosial media gitu ya. Kalau datang udah tinggal datang dan beli gitu di masa pandemi nih, masa new normal. Mhm. Jadi interaksi kita dengan sales-nya juga tidak besar gitu ya. Nah, sama juga dengan properti tadi Winang juga menyampaikan, kita bisa lihat kalau ada review rumah tuh lebih intens lagi dengan seperti yang kalau kita mau beli mobil, saya rasa nih akan sangat memboosting juga nih penjualan rumah ke depannya gitu. Mhm. Nah, jadi balik lagi ke basicnya, apakah semua jenis usaha itu akan go digital? Yang pasti ini berdasarkan data tadi yang saya Iya. lihat ya dari survei, ketika kita memanfaatkan platform dari digital, ini memang meningkatkan omset kita gitu. Mhm. Karena memperluas market, ya, juga memperluas keinginan orang untuk belanja produk kita. Ini juga mendorong tumbuhnya informasi yang lebih sempurna terhadap produk kita gitu. Iya. Jadi bahkan kita bisa juga dapat insight gitu. Sekarang nih yang lagi ini di market seperti apa sih? Nah, itu Mhm. bisa didapatkan dengan dunia sosial media atau digital gitu. Tapi kalau masalah pelayanannya, masalah sektor jasa tentu susah untuk go digital dalam hal Iya. pelayanan. Kalau produk mungkin bisa kita tinggal antar segala macam gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Terakhir dari Fajria Zakia untuk Mbak Sali dan Mbak Rizka, kenapa UMKM data dari Forum Ekonomi Dunia 64% dikelola oleh perempuan? Apa yang membuat persentase ini lebih besar dibandingkan laki-laki? Mbak Rizka dulu, silakan, Mbak. Saya malah baru tahu datanya. Jadi kalau kenapa dikelola perempuan, Kak, saya jujur saya belum pernah tahu data ini gitu kan, tapi kalau misalnya menurut asumsi saya ya, baru asumsi saja kalau perempuan ini kebetulan kalau ada di bukunya siapa saya lupa, jadi perempuan ini beliau itu lebih mempunyai jiwa untuk memanage gitu. Jadi kalau biasanya kalau laki-laki itu kebanyakan pendobrak, nah perempuan ini mereka lebih punya jiwa untuk meramutnya gitu kan. Jadi ya itulah kenapa perempuan, karena mungkin perempuan ini melahirkan anak gitu kan. Jadi jiwa meramutnya itu sudah ada dalam diri perempuan gitu. Jadi mungkin itu salah satu kenapa kebanyakan usaha ini dikelola oleh perempuan. Selain itu juga dari sisi fasilitas juga sekarang ini kebetulan kalau di Indonesia ini banyak sekali gitu kan iklim wirausaha yang dikelola oleh perempuan, khususnya ibu-ibu gitu. Jadi kalau kayak misalnya Femina gitu kan, Femina dulu pernah ngadakin wirausaha wanita Femina gitu. Nah, hal-hal yang mungkin komunitas-komunitas seperti itu yang sekarang ini sedang berkembang di Indonesia itu sih. Oke, kalau Mbak Sali melihatnya kenapa perempuan lebih tinggi atau karena perempuan itu lebih telaten, lebih teliti atau seperti apa Mbak Sali? Iya, kalau saya melihat gitu ya, karena perempuan itu sebenarnya multi talenta gitu.
Nah, contohnya sekarang ini ya, sambil kerja, sambil Zoom, sambil ngurus anak. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi memang perlu multi talenta gitu Halo. kan. Bisa sambil ngurus anak juga, bisa sambil masak juga, bisa sambil jualan juga, bisa sambil meeting juga. Dan ngurus suami juga jangan lupa, Mbak. Iya benar itu pasti. Ya, terus juga memang peranan wanita itu bisa ini ya, maksudnya bisa sangat luas sekali gitu. Kayak contohnya gitu, kebanyakan ibu-ibu itu ya yang ngatur makanan juga, yang ngatur pendidikan anak-anak juga, yang ngatur beli baju suaminya, anaknya, beli baju sendiri. Jadi hampir seluruhnya tuh dipegang oleh wanita gitu kan. Untuk belanja-belanja ya. Soalnya kebanyakan gitu loh, suami saya aja nggak pernah beli baju gitu, selalu saya yang pilihin gitu kan. Oke, baik. Kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik dan juga kritis dari para audiens yang hadir siang hari ini, termasuk dari para millennials. Kebutuhan mulai dari buka usaha, kebutuhan rumah, dan lain sebagainya. Nah, inti dari pembicaraan kita siang ini adalah, meskipun COVID belum bisa berakhir, tapi peluang usaha masih tetap ada. Asalkan kita jeli membaca market dan juga membaca apa yang dibutuhkan masyarakat di tengah-tengah belum bisa berakhirnya COVID-19 ini, karena tentunya masyarakat harus tetap beraktivitas supaya perekonomian tetap berjalan. Nah, itu adalah inti dari summary kita siang hari ini, dan nanti juga kita akan mengumumkan 10 orang penanya tadi saya bacakan, mereka akan mendapatkan masing-masing voucher belanja Rp200.000 dan 3 diantaranya akan mendapatkan special gift dari sindonews.com. Dan sebelum kita tutup diskusi ini, saya berikan kesempatan untuk para narasumber memberikan closing statement. Singkat saja, mulai dari Mas Andri terlebih dahulu. Silakan, Mas. Ya, saya rasa peluang usaha pasti tetap ada di masa pandemi. Ya, sektor-sektor yang bisa kita masuki tadi udah jelas ya, yang cepat recover, makanan minuman, ya. Terus juga ada misalnya mungkin pariwisata ketika pemerintah udah mulai melonggarkan di beberapa bulan ke depan misalnya, itu akan mendorong juga perekonomian dan juga potensi usaha kita gitu. Yang penting memang kita jeli-jeli membaca lebih jeli membaca respons pasar saat ini. Permintaannya seperti apa, ini yang kita respons. Nah, ini yang lebih penting nih kepada UMKM. Jadi respons pasar, ya, merespon kebutuhan pasar dan juga go digital tadi gitu. Siap, baik, terima kasih. Mas Winang, silakan, Mas. Ya, saya nambahin aja dari Asmo mungkin dari sisi bisnisnya, tapi paling tidak yang perlu tetap kita ingat adalah bahwa dalam kedepannya kita dalam setahun ini kita tetap harus bersahabat dengan pandemi COVID-19 ini, artinya meskipun bisnis sudah mulai bisa bergerak, kemudian juga peluang-peluang bisa kita tangkap, tapi tentu saja kita harus tetap menjaga protokol kesehatannya supaya kita minimalkan lah kalau kemungkinan terjadinya second wave ini. Jadi kalau ini bisa kita minimalkan, tentu saja upaya untuk mendorong perekonomian ke depannya akan bisa lebih tinggi dan juga lebih cepat. Amin, itu harapan kita bareng-bareng, Mas. Itu harapan kita semua, Mas Aryo. Baik, terima kasih. Mbak Sali, silakan, Mbak. Ya, sebenarnya dalam kondisi apapun ya, yang terpenting adalah respon kita gitu. Kalau respon kita positif, hasilnya akan positif. Respon kita negatif, hasilnya akan negatif. Jadi kita di sini harus tetap kuat agar bisa menguatkan orang lain, tetap ingin menjadi besar agar bisa membesarkan orang lain. Karena sebenarnya ada rasa sakit yang tidak pernah membuat kita mati. Tapi justru rasa sakit itu membuat kita semakin kuat. Luar biasa. Mbak Rizka? Ya, mungkin terakhir, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Ya, yang penting aktif cari-cari informasi, gitu, update informasi, jangan menyerah pada keadaan, dan juga terus berinovasi, mencari peluang-peluang yang bisa untuk dikembangkan. Baik, terima kasih para pembicara kami siang hari ini. Saya umumkan kembali 10 pertanyaan terbaik yang telah kami pilih dan telah saya bacakan kepada 4 orang narasumber kami siang hari ini. Yang pertama adalah Alia Magnis, Siti Nuriyah, Dina Damayanti, Eka Sarmila, Erli Mediasa, Peter Leonaldi, Iva Sulistiawati, Fionisa, Dwi Jayanti, dan Fajria Zakia, masing-masing akan mendapatkan voucher belanja Rp200.000. Dan untuk 3 orang peserta beruntung nanti akan dihubungi oleh pihak sindonews.com
untuk mendapatkan special gift dari kami. Dan ini adalah akhir dari perbincangan kita di webinar UMKM Sindo News dan Koran Sindo siang hari ini. Kita tentunya tidak berharap ada second wave, tapi yang paling pasti adalah kita harus tetap optimistis karena masih begitu banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan rupiah demi rupiah supaya hidup ini tetap berjalan dan masyarakat tetap bekerja, dan akhirnya yang paling penting adalah ekonomi harus tetap tumbuh supaya kita bisa menjadi negara yang kuat, adil, dan makmur. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan juga para peserta webinar, kita akan foto bersama terlebih dahulu dan kita akan memindahkan para peserta menjadi panelis. Tolong diaktifkan kameranya. Kita akan ada 4 kali capture supaya semuanya terlihat di dalam satu layar yang bersama. Sebentar, tolong diaktifkan dulu kameranya supaya kita bisa foto bareng. Dan satu hal yang bisa kita pelajari dari 4 orang pembicara kita pada siang hari ini adalah mereka begitu jeli baik melihat dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi perbankan, bagaimana mereka bisa memotret secara pasti apa yang dibutuhkan pasar saat ini dan apa yang bisa dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, supaya peluang usaha di masa pandemi ini benar-benar bisa berguna bagi masyarakat. Oke, sudah bisa? Oke, ini ada gambar kita bareng-bareng. Yuk, kita foto bareng-bareng ya. Silakan tampilkan pose terbaik. 1, 2, 3. Nah, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Cukup? Atau masih belum tercapture semuanya? Oh, harus tambah lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Winang, Mas Andri, Mbak Rizka, Mbak Sali, dan juga partisipan untuk webinar kita siang hari ini. Sukses buat kita semua dan yang paling penting sehat buat kita dan juga keluarga. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mari.